Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi dorongan kader Gerindra untuk maju kembali di Pilpres 2029. Prabowo menegaskan ia malu untuk mencalonkan diri lagi jika tidak berhasil menjalankan programnya dan mengecewakan rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon permintaan kader Partai Gerindra yang mendorongnya untuk maju kembali di pemilihan Presiden 2029. Prabowo menyatakan dirinya malu untuk maju lagi apabila pada masa pemerintahannya ia mengecewakan kepercayaan rakyat. Hal ini disampaikan Prabowo dalam perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center pada Sabtu 15 Februari. Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, para pimpinan partai politik, serta anggota Kabinet Merah Putih. Prabowo menegaskan ia tidak memiliki ambisi untuk memimpin Indonesia demi kehebatannya sendiri. Baginya, kepemimpinan adalah tentang mewujudkan Indonesia menjadi negara yang hebat, bukan sekedar mengejar kekuasaan. Sebelumnya, rapat pimpinan nasional Partai Gerindra telah menunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai, sekaligus mendorongnya untuk kembali maju dalam pemilihan Presiden 2029. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil saya hanya ingin melihat Indonesia hebat. Sumpah saya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyerukan agar pengusaha tidak merugikan petani dalam bisnis penggilingan padi. Dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas jika ada pihak yang melanggar. Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghimbau para pengusaha untuk berpihak kepada petani dalam peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa rakyat menantikan bukti nyata dari pemerintah. Ia mengingatkan para pengusaha penggilingan padi agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelaku bisnis yang tidak mematuhi aturan, khususnya di sektor penggilingan padi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menekankan perekonomian berbasis asas kekeluargaan serta pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Prabowo meminta otoritas terkait termasuk Kementerian Pertanian untuk mengawal kebijakan ini. Ia optimistis bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia dapat menjadi negara yang semakin makmur dan sejahtera. Pengusaha, ya. Kau boleh untung, tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran Joko Widodo dalam transisi kepemimpinan, termasuk pembentukan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, langkah ini mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dukungannya dalam transisi kepemimpinan, termasuk dalam pembentukan Badan Gizi Nasional. Langkah ini mempercepat implementasi program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Hingga pertengahan Februari, program tersebut telah menjangkau 770.000 anak dan ditargetkan mencapai 1 juta pada akhir bulan. Sementara itu, hingga Juli 2025 diproyeksikan sedikitnya 6 juta anak Indonesia akan mendapat manfaat dari program ini. Meskipun telah melalui uji coba, Prabowo menegaskan bahwa implementasi program-program pemerintah membutuhkan proses yang panjang. Ia menyatakan tidak ada presiden yang dapat mengubah segalanya secara instan. Terkait keraguan sejumlah pihak terhadap pendanaan program makan bergizi gratis, Prabowo menjamin bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankannya. Siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional? Siapa yang tanda tangan? Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Beliau yang bentuk. Sehingga kita sudah kerja sebelum Oktober. Dan kita Januari kita sudah gelar. Saya diberitahu bahwa berapa hari ini sudah sampai 770.000 anak. Dan akhir bulan Februari sudah sampai 1 juta. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh devisa hasil ekspor sumber daya alam disimpan di dalam negeri. Melalui peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2025 di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia pada 26 Februari 2025. Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi nasional berbasis sumber daya alam. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat. Baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keadilan tanpa pandang bulu dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung 2024 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat, Rabu 19 Februari 2025. Ia juga menyoroti peran hakim dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada para hakim dalam sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat Rabu 19 Februari 2025. Tentunya ia menekankan pentingnya keberanian dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam pidatonya, Prabowo mengajak para hakim untuk menjadi sosok yang berintegritas serta melindungi rakyat. Ia menegaskan bahwa keadilan harus diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Lebih lanjut, Prabowo menyinggung prinsip trias politika, menegaskan bahwa lembaga yudikatif memiliki kedudukan yang setara dengan legislatif dan eksekutif. Menurutnya, keseimbangan kekuasaan ini harus dijaga demi sistem pemerintahan yang adil. Presiden mengingatkan para hakim akan tanggung jawab besar mereka khususnya dalam pemberantasan korupsi. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sebaik-baiknya demi masa depan generasi mendatang. Saya percaya dan atas nama rakyat Indonesia, saya menghimbau, jadilah hakim yang tadi sesuai tema saudara. Jadilah hakim yang berintegritas. Jadilah pengayom dan pelindung rakyat. Berilah keadilan, tegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan tidak pandang bulu. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 2 puskesmas di Jakarta Utara pada 19 Februari 2025. Selain itu, beliau juga meninjau program makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 13 Jakarta. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kedua program, yaitu cek kesehatan gratis dan makan bergizi gratis, dapat berjalan dengan baik. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 2 puskesmas di Jakarta Utara pada Selasa 18 Februari 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga medis dalam menyelenggarakan program tersebut. Setibanya di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading dan Puskesmas Koja, Gibran menyapa masyarakat yang sedang mengantri untuk melakukan cek kesehatan serta mendengarkan keluhan mereka. Gibran juga membagikan bantuan perlengkapan bayi kepada sejumlah masyarakat dan memeriksa kesiapan alat kesehatan di tiap poli. Beliau menyampaikan pentingnya pengobatan sejak dini agar angka harapan hidup dapat lebih tinggi, serta mengingatkan kepada warga untuk berpartisipasi dalam cek kesehatan gratis ini. Setelah meninjau pelaksanaan CKG, Gibran melanjutkan kunjungannya ke SMA Negeri 13 Jakarta untuk meninjau program makan siang bergizi gratis. Tentunya di SMA tersebut beliau langsung meninjau beberapa ruang kelas dan berbicara dengan siswa-siswi tentang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Gibran berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan program MBG untuk meningkatkan kualitas layanan di masa yang akan datang, serta memastikan bahwa program tersebut dapat memenuhi kebutuhan gizi para siswa. Partisipasi warga, sambutan warga luar biasa sekali. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan visi misi program-program unggulan dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu tadi pemeriksaan kesehatan gratis. Tadi dari lansia, anak muda, bayi ada semua. Jadi kita pastikan sekali lagi partisipasi warga baik, kita pastikan pelayanannya baik, kita pastikan nakes, vaskes. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jurnal Presiden. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pertama dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara pada 19 Februari 2025. Pergantian ini meliputi posisi menteri hingga kepala dan wakil kepala badan. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle pertama dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Menteri, Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta pada 19 Februari 2025. Dalam proses pelantikan, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat baru yang serentak menyatakan kesiapan mereka untuk mengemban amanah.
Salah satu posisi yang diganti adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Sartio Sumantri yang dilantik pada 21 Oktober 2024. Kini digantikan oleh Brian Yuliarto untuk periode 2025-2029. Pergantian ini didasarkan keputusan Presiden nomor 26B tahun 2025. Tak hanya Menteri, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala sejumlah badan berdasarkan Kepres terbaru. Di antaranya Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pusat Statistik serta Badan Cyber dan Sandi Negara. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029, sebagai Kepala BPKP, sebagai Wakil Kepala BPKP, sebagai Kepala BPS, sebagai Wakil Kepala BPS, dan sebagai Kepala BSSN. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap para pejabat baru dapat langsung bekerja dan berkontribusi dalam mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan hormat kepada para hakim agung sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2024 di Gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat pada Rabu 19 Februari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan hormat kepada para hakim agung sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada para hakim di seluruh Indonesia. Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih atas undangan dalam acara tersebut dan mengaku banyak belajar dari paparan Ketua Mahkamah Agung, Sunarto. Ia menyadari beban kerja para hakim yang harus menangani dan memutuskan ratusan hingga jutaan perkara setiap tahun. Sebagai mantan prajurit, Prabowo menegaskan bahwa memberikan hormat merupakan tradisi yang selalu ia pegang. Oleh karena itu, ia secara langsung memberikan hormat kepada para hakim agung di depan podium, yang disambut tepuk tangan dari para hadirin. Presiden menegaskan bahwa tugas para hakim sangat berat karena keputusan mereka menjadi harapan rakyat Indonesia, terutama bagi masyarakat yang paling lemah dan kurang berdaya. Ia menekankan bahwa Mahkamah Agung adalah tempat terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Saya ini mantan prajurit. Saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran kepala daerah sebagai pelayan rakyat dan pentingnya menjaga persatuan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan amanat dalam pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa para kepala daerah yang terpilih adalah pelayan rakyat yang memiliki tanggung jawab besar untuk membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman yang ada. Ia mengingatkan bahwa meskipun para pemimpin daerah berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap berada dalam satu keluarga besar Nusantara yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Acara pelantikan ini menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk berkomitmen demi menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab demi kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat, saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat,
saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kita akan melihat kembali momen pelantikan Kepala Daerah Serentak 2025 yang digelar pada 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 961 kepala daerah resmi dilantik, menandai awal tugas mereka untuk melayani rakyat. Berikut informasinya. Pemirsa Berita Nasional TV, pada tanggal 20 Februari 2025 dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah Serentak 2025. Prosesi pelantikan ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan pelantikan ini diikuti oleh 961 kepala daerah, yaitu yang terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan juga wakil wali kota. Para kepala daerah terlebih dahulu berkumpul di kawasan Monumen Nasional atau Monas pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sebelum kemudian melakukan kirap menuju Istana Merdeka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pelantikan dimulai atau dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pelantikan tersebut, 6 perwakilan kepala daerah maju ke depan dilantik secara simbolis. Keenamnya dipilih berdasarkan perwakilan agama, yaitu dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, kemudian Gubernur Wali Maluku Utara Shirley Juanda, Wali Kota Singkawang Chow Chumi, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, kemudian dari Wali Kota Manado Andre Anggau, dan Bupati Merauke Yosep Pegepse. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pun turut hadir untuk menyaksikan momen pelantikan para kepala daerah. Terlihat pula pimpinan DPR RI, pimpinan MPR RI, serta para ketua DPRD yang hadir di acara pelantikan ini. Setelah dilantik, Presiden Prabowo memberikan arahan dan mengapresiasi kepala daerah yang telah mendapat kepercayaan dari rakyat. Presiden Prabowo juga menekankan kepala daerah harus mengabdi untuk rakyat dan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Dan setelah prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan acara ramah tamah, yaitu dengan bersalaman Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih kepada kepala daerah yang telah dilantik untuk memberikan selamat. Dan pemirsa, pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, yang merupakan ini adalah momen yang menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah dan tentunya menjadi sejarah bagi Indonesia. Pemirsa, pelantikan Kepala Daerah Serentak 2025 bukan hanya seremoni, tetapi juga babak awal atau babak baru dalam kepala daerah untuk mengemban amanah. Dan semoga para kepala daerah bisa mengemban amanah dengan baik dan juga bisa memberikan dampak nyata bagi daerah dan juga warganya. Dari Istana Negara, Ajeng Tiara, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.